bayaran 1 juta, tetapi pengeluaran kamu 2 juta, tapi kamu anak Tuhan, kamu akan dililit sama hal-hal keuangan. Nggak bisa. Ini penting loh. Jadi saya mulai menikah ya, saya mulai dari hal yang kecil. Terus bertambah. Di sekitar saya diberkati, ya firman Tuhan ngomong, jauhkanlah aku ya. Ini betul-betul yang berbicara dalam hidup saya, kami. Jauhkanlah aku dari kekayaan dan kemiskinan, tetapi biarlah aku menikmati apa yang jadi bagian saya. Di sekitar saya, orang yang naik Mercedes banyak. Tapi tidak jadi masalah bagi saya. Sehingga saya tidak melanggar firman, jadi saya harus mengkontrol emosi saya. Saya bukan kikir, tidak. Tapi harus disesuaikan. Nah, kalau banyak masalah di akhir zaman ini, lihat tetangga, lihat teman saudara, terus ada pressure, ada tekanan sosial. Wah, nggak usah mobil, handphone aja. Lihat beberapa orang. Sampai teman-teman saya bilang begini, Pastor, waktu dulu ya, ini aku dapat potongan nih visa. Ayo kita makan sama-sama. Kalau pakai visa ini baru dapat potongan 10%. Saya tanya, berapa visa kamu punya? 12. Hah? Ya sudah pasti dia dililit sama utang. Saudara, untuk kalau utang dengan visa, itu bunganya, kalau sudah tidak bayar lunas, 15% sampai 20%. Nah, kayak gini-gini ini manajer. Ada orang yang pamerin, wah aku punya, ya menurut saya karena dia nggak mengerti bagaimana menjadi manajernya. Saudaraku, tambah sedikit punya visa, kartu, tambah sehat keuangan kamu. Waduh, aku nggak bisa. Ya tunggu. Pasti Tuhan akan pada waktunya engkau akan belajar dan engkau tidak akan nyesel. Yang percaya bisa katakan amin. 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 Ya, lagi pertanyaan. Oh, ini Pak David sudah ya. Apa kabar Sudah. Pak David? Oh, baik-baik semua. Saya lagi ada problem. Enggak apa-apa, silakan Oh. aja. Lanjutkan aja. Ya, saya mau soal keuangan Ya, supaya ya. mereka bisa dalam hidupnya bisa sukses. Bagus. Saya sudah dengar sih. Ya, oke. Saya pertanyaan yang keempat bagi saudara semuanya ya. Apakah Tuhan mengizinkan untuk beberapa orang itu kaya dan beberapa orang mengalami kemiskinan dalam kondisi hidup? Jawabannya ya atau tidak. Saya ulangi. Iya. Jawabannya iya. Does God allow? Jadi apakah Tuhan mengizinkan beberapa orang itu diberkati dan beberapa orang mengalami kemiskinan? Kan Tuhan Yesus ngomong, kemiskinan selalu akan ada di tengah-tengah kamu. Nah itu bukan karena Tuhan yang kasih. Bukan. Tapi karena akibat yang tadi saya ngomong minggu yang lalu, tidak ada hidup itu takdir. Tapi ya kalau dianya malas, terus kalau dia kedua menunda-nunda waktu untuk kerja, waktunya kerja, tapi dia tunda karena ya malas begitu. Nah, terus ya hidupnya akan menjadi satu kemiskinan. Terus ketiga firman, kalau dia main cewek, betul itu firman Tuhan. Untuk perempuan, siapa perempuan yang mau
dibuat mainan hidupnya tanpa dikasih sesuatu. Tidak ada, Pak. Terus keempat, kalau dia mencuri. Nah, itu semua itu adalah akibat-akibat. Ini kenyataan. Jadi tidak ada soal takdir gitu, itu nggak ada. Soal menabur yang salah, wah itu akan mengakibatkan ya sesuatu untuk masa depan. Jadi Tuhan itu mengizinkan ya karena supaya kalau ngalami sesuatu itu adalah satu ujian. Kalau sampai ngalami betul-betul dia nggak mau ngalami sesuatu yang negatif, tapi kalau ngalami ya itu satu mungkin pelajaran buat dia. Terus ya kalau sampai saudara sudah betul-betul bisa menuai, ya itu satu berkat yang mengalir. Terus saya tambahin lagi kelima. Apakah Tuhan menentukan untuk seseorang itu selalu miskin dan oke, saya ulangi. Apakah orang ditentukan untuk selalu miskin dan ditentukan juga orang itu akan kaya? Jawabannya benar atau tidak? Tidak. Ya, bagus. Nomor 6. Apakah program dari pemerintah bisa membantu untuk memberantas kemiskinan? Tidak. Bisa. Tidak. Nggak bisa. Nyatanya masih Jadi dengarkan. Keuangan saudara bukan diajar oleh visa atau diajar oleh pemerintah. No. Diajar oleh firman Tuhan. Bagaimana kamu handling. Ini baru pertanyaan aja. Nanti baru firmannya ya. Terus ayat yang pertanyaan ke-7 ini saya susun semua. Apakah Tuhan izinkan orang itu berputar mengalami satu kejayaan, and then bisa kemiskinan, and then bisa sampai juga satu kejayaan lagi. Apakah Tuhan itu mengizinkan hal ini tersebut terjadi? Ya apa tidak? Ya. Iya. Kalau tidak hati-hati, hidup tanpa budget. Kalau saudara tanya sama saya ya, hidup di Amerika, saya tahu Pastor David, Pak David juga begitu. Bensinnya Pastor, di Amerika berapa satu bulan? Saya bisa ngomong. Kenapa? Karena ya sudah diatur. Jadi pengeluaran tak terduga itu bukan pelit loh, bukan. Pengeluaran yang tak terduga itu bisa dilihat cuma sedikit. Jadi saudara bisa berencana untuk hidup-hidup mendatang itu. Terus ayat 8. Apakah Tuhan akan memberikan hukuman kepada orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang yang miskin? Ya. Iya. Kalau kamu memberkati orang yang miskin, kamu memiutangi Tuhan. Jadi itu dari dalam hati ya. Jadi dari dalam hati. Jadi kalau kamu itu lihat orang nggak punya, kamu kasih, itu nggak usah khawatir. Kamu memiutangi Tuhan. Oke, saya mau bisa siapa yang memimpin untuk doa, saya mau masuk dalam firman. Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mau mulai pelajaran kami Tuhan dengan Pak Fendi.
Biar Engkau urapi ya Tuhan pelajaran dari awal sampai akhir. Biar apa yang disampaikan Pak Fendi kami boleh mengerti dan kami bisa melakukannya ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Kau pimpin dari awal sampai akhir di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, senang bisa kumpul lagi ya. Dan saya teruskan ini soal-soal yang penting, apalagi saudara masih muda. Mari katakan dari dalam hati saudara. Jadi supaya ada satu keyakinan. Karena saudara ini akan memberitakan hal-hal yang sensitif, yang mana saudara sebagai hamba Tuhan, saudara harus siap. Jangan sampai ngambang. Mari kita katakan sama-sama. 3, 2, 1. Tiada penyesalan akan Injil Kerajaan. Ya, kalau bahasa Inggrisnya ini ya, kalau saya kan nulisnya ini title-nya pakai bahasa Inggris ya. Do not apologize. Jangan kamu say sorry kalau memberitakan firman. Jadi jangan, kalau soal hal-hal yang sensitif jangan sampai aduh kenapa ya aku tadi berbicara soal itu. Ya. Karena saudara dipersiapkan untuk menjadi mediatornya Allah dan manusia. Apa itu saudaraku yang saudara harus lakukan? Ya. Dalam segala situasi, apapun, saudara itu punya empathy itu satu belas kasihan, tetapi kamu juga hatinya harus teguh. Kamu tidak boleh kelihatannya pada waktu orang itu betul-betul mengalami satu kesusahan, ketika saudara dalam belas kasihan, kamu tawar-menawar dengan prinsip Tuhan. Mungkin orang tersebut mengalami kesusahan karena dia harus bangkit, melanggar firman Tuhan. Mengerti enggak yang saya maksud ini? Mengerti, Pak. Nah, mungkin waktunya dia bertobat. Jadi saudara, meskipun saudara menghadapi dia itu dalam keadaan yang susah, nangis. Wah, kadangkala ya saudaraku melayani dalam situasi seperti ini tidak mudah. Tapi kalau kamu pegang dengan suara dan hati yang ada kasih, kamu bisa memenangkan dia dalam segala situasi. Jadi do not apology. Jangan sampai kamu itu, oh sorry ya, sorry. Enggak begitu, Pak. Enggak. Dan karena saudara akan berbicara dalam hal perkawinan. Kamu nanti ditanya, Pak, kalau nonton film, blue film boleh enggak? Kami sudah menikah. Oh, saya ditanya begitu. Nah, saudara harus teguh tuh di situ. Pak, kalau sampai saya sudah menikah, tahu-tahu kembali kepada kebiasaan saya yang dulu, saya juga bisa ACDC. Laki bisa, perempuan bisa. Saya ditanya begitu. Saudara harus bisa jawab dengan baik. No apology. Do not apology. Jadi jangan sampai saudara, aduh, kenapa ya aku ngomong begini, and then dia keluar. Dia nggak mau ikut gereja lagi. Nah, saudara tidak salah karena saudara memberitakan kebenaran. Saudara jangan jangan nulis, nanti saya bagikan. Ya, soal kekudusan. Nih, saya minta jangan sampai saudara waktu memberitakan kekudusan, saudara itu sepertinya menghakimi. Jangan. Katakan bahwa memang Tuhan itu kudus. Kalau sampai jatuh, ya kita minta darahnya Tuhan Yesus.
Jangan bilang, wah itu salah, itu memang salah. Kalau kamu katakan dia sampai dia terpojok, perhatikan ini nasihat saya. Namanya manusia ya, setiap manusia tidak sempurna. Dia tidak akan tanya lagi untuk kedua kali. Dia terintimidasi. Perhatikan. Padahal saudara ini sama-sama, kita ini, apalagi saudara, pegang Alkitab, hati-hati. Tahu tentang hal ya mengikut Tuhan. Biasanya itu sudah, kalau kamu tidak terbuka sama dia, mereka itu segan untuk tanya hal-hal gini. Makanya perlu saudara untuk bisa menginjak bumi. Selagi belum menikah, lihat saya. Itu sepertinya, wah, saudara pahlawan. Tapi begitu saudara Tuhan berikan istri atau suami, saudara mulai hidup di dalam satu realitas. Kalau dulu masih single bisa dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Tapi begitu saudara menikah, saudara harus belajar untuk mendengar dia. Kalau enggak pecah. Terus ketiga, perhatikan. Kalau sampai saudara sudah punya anak satu, saudara baru menginjak bumi. Kerohanian pun jadi satu realitas. Punya anak kedua, betul-betul saudara boleh menjadi orang yang biasa, tetapi diurapi Tuhan. Ini benar loh perkataan saya. Jadi kekudusan perlu diberitakan. Jangan terus, waduh aku nggak mau ini deh. Nggak bisa, Pak. Gereja macam apa nanti, saudara? Yang saudara itu mau dirikan apa sama-sama bersama Tuhan. Jadi saudara betul-betul persiapkan hati saudara. Do not apology. Jangan say sorry. Kalau dengarkan saudaraku, orang itu perlu kasih karunia. Sudah jatuh 10 kali. And then terus dia tidak datang ke gereja. And then terus gitu terjadi kira-kira 6 bulan lagi. Dia telepon kamu. Jangan ada rasa, aduh dia ganggu terus. Ini terjadi, Pak. Orang yang bisa ikut sama salah satu hamba Tuhan, pemuritan yang terkenal di mana itu di Filipina, jemaatnya 12.000. Ini dengan dia ikut, dia tanya, terus dilayani, terus gitu mundur setelah 5 tahun, and then datang lagi, diterima, ya, terus gitu enggak sampai lebih dari 1 tahun, mundur lagi. Ini terjadi loh. And then terus dia sampai mengalami sesuatu, setelah 1,5 tahun, dia datang lagi, terimalah dia. Karena saudara bukan Tuhan, saya bukan Tuhan Yesus. Sampai hari ini saya hambanya. Jadi saudara terima dia. Jadi beri dia kasih karunia. Karena yang menyelamatkan ini bukan kelakuannya kita. Tapi yang menyelamatkan adalah Yesus. Yang menyelamatkan kita bisa tahu kebenaran bukan keagamawian kita. Bukan. Tetapi apa? Yesus Kristus yang sudah mati dan penuh dengan kasih. Nih, makanya dia ngomong sekarang ya dia mengganti dengan satu perintah, kasihilah. Karena soal dosa, soal salah terhadap Allah sudah dia lakukan. Nah, makanya saya ngomong,
Mungkin kalau ada orang yang kan kita nggak sempurna ya. Kalau sampai ada masalah itu mungkin kita harus bisa sampai kenapa ya kok dia sampai bisa tetap jatuh. Nah, kalau dia mau respon, luar biasa. Kalau dia nggak mau respon, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ada menghakimi, Pak. Jangan. Soalnya orang kalau sudah murtad, nih, Pak, lihat saya, kelakuannya akan lebih buruk daripada sebelumnya. Sudah pasti. Dan dia akan benci. Karena apa? 7 iblis masuk. Saya nggak buat-buat. Iblis itu kan bukan gambaran. Iblis itu adalah satu manifestasi dari ketidaksenangan terhadap Allah. Itu iblis. Jadi iblis itu bukan yang digambar yang kayak itu hanya satu image aja. Apa yang ada di dalam hati. Makanya firman Tuhan katakan begini. Saudara, saya cerita ini saudara bersama dengan saya enggak? Ya. Ya, di 1 Yohanes 3. The reason the Son of God manifested. Itu dikatakan di firman Tuhan 1 Yohanes 3. Oleh karena itu Yesus Kristus harus turun. Bukan cuma di surga. Karena dia membasmi pekerjaan iblis. Iblis itu ada kerjaannya. Merusak. Jadi, ini Pak, lihat. Yesus itu harus kasih contoh. Dia harus datang ke dunia untuk apa? Membasmi segala pekerjaan-pekerjaan iblis itu. Sehingga saudara yang ngalami seperti itu, lihatlah Yesus. Kamu akan menang, Pak. Terus, do not apology soal dosa dan pengampunan. Nih. Berapa kali saudara harus ngampuni kalau ada seseorang yang nyakiti saudara? 70 kali 7 kali. Menurut saudara itu matematik atau gaya hidup yang seharusnya terjadi dalam hidup saudara? Gaya hidup. Gaya hidup. Saya lihat aja, ini saudara tinggal kayak begini. Soal masak, soal cuci piring, soal bersih-bersih. Kan ini kenyataan ya, Pak. Saat saudara itu ada tekanan, kesenggol sedikit, bisa ganjel tuh, Pak. Tapi terus saudara keluar, saudara dimaki-maki, kamu ngapain ke sana? Kamu nggak sakit hati. Kenapa begitu? Karena saudara, kita itu digesek dengan orang yang paling dekat. Dimurnikan. Sehingga soal-soal nanti ya saudaraku, soal-soal masak, aduh nggak ada yang bersih-bersih. Saudara bisa lakukan. Untuk kalau belum melakukan sulit. Tapi saudara, nanti kalau saudara sudah menang, sampai saudara menikah, sampai punya anak, lihat saya. Itu karakter saudara terbentuk. Itu caranya Tuhan pakai kayak begitu. Supaya apa saudaraku? Ya, kamu mempunyai karakter yang ilahi. Karena berurusan dengan orang. Ya, terus soal keuangan. Uang dan keuangan. Uang itu money, keuangan itu finance. Dan soal harta milik saudara. Ini, lihat saudaraku. Baca nomor 1, tiada penyesalan.
Tiada penyesalan, ajarkan soal uang dan keuangan. Ya. Wow. Siapa yang mau diberkati bisa angkat tangan. Lihat ya, ini saya nggak buat-buat. Soal doa 500 ayat. Tetapi soal uang, kepunyaan dan keuangan 2000, Pak. Ini Tuhan Yesus. Kalau sampai 2000, saya mau tanya, apakah itu penting atau tidak? Penting. Sangat penting. Sangat penting. Ini ya, kenyataan di Amerika, orang itu yang mendapatkan lotre 1 juta, 2 juta, itu kan easy money ya, uang yang mudah. Itu di dalam Google. Orang yang sudah dapetin segitu kan mestinya makmur. Hidupnya itu bisa istirahat. Nih, sekarang kembali kepada miskin. Habis, Pak. Habis. Karena apa? Karena dia tidak mengerti bagaimana untuk mencucurkan keringat. Sehingga dia ya isi money toh. Dia lakukan hal-hal yang tidak-tidak. Ini dalam hal pandemik, saya baru ya Tuhan izinkan untuk melihat kehidupan autobiografi. Salah satunya itu Pablo Escobar yang dari mana Kolombia itu. Dia dari orang biasa sampai, karena dia bilang gini, hidupku harus bisa sukses pada waktu dia muda. Pablo Escobar mungkin. Escobar ya, Pablo Escobar. Ya. Itu saya lihat, ini orang ini gimana ya. Saya udah tahu ceritanya, tapi belum tahu autobiografinya. Saudara tahu dia hidupnya itu uang tidak ada harganya buat dia. Uang itu kayak di lemari semua. Dan dia dapatnya dari mana? Dari membunuh orang itu kayak membunuh binatang. Sampai pada akhirnya dia itu kesepian sendiri, anaknya tidak bisa sekolah. Kenapa? Ditolak karena namanya dia adalah penjahat kaliber nasional internasional, pembuat huru-hara, dan ditolak di mana-mana, bukan dirinya, sampai anaknya, dan akhirnya dia yang mengikut dia itu menjadi pengkhianat, sehingga hidupnya dia lebih buruk daripada waktu dia itu muda. Pak. Karena apa? Yaitu serakah. Perhatikan, saya mau supaya saudara hal seperti ini jadikan satu pelajaran soal uang dan keuangan. Ini ditulis 2000 ayat. Nggak main-main. Yang saya ngomong itu yang soal perumpamaan. Perumpamaan itu ada 38 perumpamaan Yesus. 16 soal keuangan dan soal harta milik. Mari tolong bacakan Matius 16 ayat 24. Tolong. Yang cepat. Matius 16 ayat yang ke-24. 19 sampai 19 dulu dong. 19 sampai 20 Matius 6 ayat 19 sampai 24. Sorry, ini salah saya tulisnya. Matius 6 ayat 19. Ayat 19. Matius 6 ayat 19 sampai yang ke-24. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya
dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Dan tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Amin. Ya, bisa lihat saya. Bukan teori. Nomor 1, perhatikan ayat 21. Di mana apa? Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan dibalik. Di mana hatimu, di situ. Jangan dibalik. Jadi harta itu kamu harus kontrol di dalam Tuhan. Baru hati kamu, lihat saya. Hati kamu ngikutin. Kalau kamu taruh harta kamu salah, seperti di Amerika, tiap pagi mereka taruh di stok. Saudara bangun, hatimu mengikuti. Waduh, stoknya turun apa tidak? Nah, saudaraku, ini penting. Jadi saudara harus menaruh harta ini betul-betul diolah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia katakan 24, tidak ada orang itu melayani dua tuan. Kenapa? Dan disebut di situ adalah mamon. Perhatikan, tolong ini. Mamon itu adalah roh yang ditaruh percaya pada duit. Spirit itu, Pak. Itu mamon. Ya. Jadi kita harus menaruh Tuhan dulu. Tuhan dulu, Pak. Baru harta. Jadi kalau hatimu itu betul-betul ada Tuhan, nih dengarkan soal harta itu, Tuhan tidak akan tinggalkan. Karena kamu betul-betul akan menjadi manajernya Tuhan. Saudara, kalau percaya bisa katakan amin. Amin. Kenapa begitu? Mamon itu adalah roh yang ditaruh pada kepercayaan pada duit. Saudara harus tahu, spirit mamon itu berbicara soal security. Kalau punya uang itu banyak, saudara merasa aman. Itu spiritnya mamon. Makanya saudaraku, hati-hati. Nanti antikristus itu mengkontrol, perhatikan, yaitu dengan mamon. Kenapa? Karena dia akan mengkontrol dan rule itu apa ya? Mengatur semuanya untuk bergantung pada uang tersebut. Tidak pada Tuhan. That is itu mamon. Jadi saya mau supaya saudara taruhlah hati kamu dulu, baru harta itu akan mengikuti. Jangan dibalik. Kalau kamu taruh, nih dengarkan, hatimu salah, nggak tahu bagaimana untuk mengatur keuangan, wow, nanti akan berantakan. Yang mengerti bisa katakan amin. Amin. Apalagi kayak saudara gini ya, lihat saya. Saat ini pun kan sudah diatur. Tinggal kamu nanti mengelola, mengembangkan. Saat ini loh, kamu di Bisom. Kamu tidak akan ditinggal.
Tapi nanti kamu setapak demi setapak akan dilengkapi sama Tuhan. Tapi jangan sampai mamon itu izinkan cuma liwat tangan kamu aja. Liwat, Pak, dipakai. Jangan sampai hati kamu itu terhadap mamon. Pelayanan terhadap mamon. Nanti mau melayani, lihat saya. Nanti melayani terhadap, ya itu, dikalkulasi dengan mamon. Jangan. Karena kamu ini masih muda dan berkembang, bangunlah integritas kamu di dalam Tuhan. Nanti Tuhan akan memberkati saudara. Jadi waspada terhadap antikristus. Kenapa begitu? Karena itu ada rohnya yang menggantikan, lihat, hari Sunday, hari Minggu. Hari Minggu sekarang mereka kerja loh, Pak. Banyak. Ya, saya kan buka gereja di Jepang. Terus itu mereka kalau hari Minggu kan jas-jasan. Waktu itu saya tanya sama orang Jepang, kenapa hari Minggu kok nggak ada, kok jarang orang Jepang itu mau ke gereja? Jawabannya itu sangat telak dan membuat saya itu kaget. Kamu tahu mereka jawab apa? Kerja. Jawabannya begini, karena Tuhan kita bukan Yesus. Wow. Makanya mereka kerja. Dan itu jawaban mereka benar. Karena kekristenan nggak ada itu, Pak. Di Jepang. Jadi hari Minggu mereka kerja ya seperti kayak hari biasa, hari Senin. Wah, itu jawaban itu membuat saya kaget tuh, Pak. Wah, ini negara ini benar-benar harus bertobat. Saudara naik kereta api. Ya, kereta apinya datang terlambat. Saya nggak buat-buat barusan ini. Saudara tahu terlambat berapa? 20 detik. Itu stasiun kepalanya minta maaf. Minta maaf ya. Kalau kereta kami delay yaitu 20 second. Mereka itu perfeksionis, hampir sama kayak Tuhan. Semuanya perfect, cuma satu langkah. Apakah mereka percaya Tuhan atau enggak? That's it, Pak. Makanya orang kalau merasa salah, langsung mereka bunuh diri. Kenapa? Sepertinya tidak ada jawaban lain lagi. Nah, itu roh-roh kayak begitu bahaya. Sekarang ini banyak generasi muda tahu konsep untuk menyelesaikan sesuatu, begitu mereka harus melakukan proses, mereka nggak kuat, banyak yang bunuh diri. Pak David, ya, saudara tahu apa yang terjadi 2 minggu yang lalu? Seorang hamba Tuhan lagi di New York cerai. Dan dia seorang anak muda. Dari Hillsong, bukan? Iya. Oh iya. Dan dia punya hubungan sama seorang perempuan. Dia tidak pernah menyebut nama last name-nya. Kalau ditanya, kamu kerja apa? Oh, aku menolong selebriti. Padahal dia pastor. Pastor dari gereja yang besar. Dia tahu bahwa perempuannya tahu kalau dia sudah married, tapi dia tidak pernah ngomong bahwa dia seorang pastor. Sampai akhirnya jatuh. Yaitu kapan? Barusan aja. Saya ini tidak buat-buat. Hati-hati, Pak. Ini ya, lihat. Melayani Tuhan itu, urapan itu menarik.
Apalagi kalau kamu diurapi. Wah. Jangan lupa, saat itu kamu diurapi. Tapi kamu kalau karakternya tidak hati-hati setelah amin, bisa hancur, Pak. Banyak teman-teman saya, permulaan itu luar biasa. Khotbahnya, bahasanya, gayanya, wah, sangat menarik. Penampilannya menarik. Nih, saudaraku, dia datang kayak ke rumah, kayak saudara. Nggak ada apa-apa tuh. Di sini ada gitar nggak? Diambil tuh Pak gitar. Dia pergi ke rumah, nggak ada gitar, ada piano. Tanpa dia omong, dia udah main piano. Dia nyanyi. Wah, nggak ada gitar, nggak ada piano, langsung ada podium. Dia di Amerika, ini orang Indonesia Pak. Langsung dia naik memberitakan Injil. Wow. Tapi begitu soal perempuan lemah. Diurapi. Tapi sebelum selesai dalam masa dia dipakai Tuhan yang sampai internasional. Di nasional sudah tahu semua. That's it, ditolak. Karena apa? Background daripada karakternya. Hati-hati. Urapan itu selalu menarik. Kayak saudara masih muda, yang tadi saya ngomong. Ganteng-ganteng. Perempuan-perempuan. Ini cantik-cantik. Jaga. Sampai kamu betul-betul hidup. Berikan hidupmu, tubuhmu hanya pada suami dan istri kamu yang kamu cintai. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Ya, kedua, yuk. Pak Fendi, Ya. saya mau nanggapi sedikit ya. Itu ada salah satu dari guru yang mengajar di BISOM ini mengatakan bahwa bagi orang-orang yang diurapi, yang pintar nyanyi, pintar khotbah dan sebagainya itu wanita-wanita itu, perempuan-perempuan itu bersedia untuk memberikan tubuhnya untuk bisa dekat dengan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Itu jadi bagi mereka itu wanita-wanita di dalam gereja itu kepingin kalau bisa memberikan tubuhnya ya kepada hamba-hamba Tuhan itu yang diberkati, yang diurapi. Luar biasa sih. Jadi mereka tidak akan segan-segan itu untuk berhubungan dengan pendeta-pendeta itu. Ini kalau nggak ya kita bisa jatuh sih. Benar. Ya itu memang ada pengajaran-pengajaran yang sesat yang dari Yesaya itu kan 7 perempuan berani mengambil aib 7 perempuan untuk betul-betul menggantikan itu. Jadi memberikan tubuhnya. Ya saudara ingat ya, the purity, kemurnian. Ya mungkin kalau masih muda darahnya itu gampang panas. Tetapi saudara harus memikirkan ya kepuasan sebegitu cuma berapa menit nanti membawa dampak seluruh hidupmu. Itu tidak ada hal yang gratis. Semua itu ada semua pelanggaran itu kita harus bayar. Jangan. Ya, lebih baik dengarkan saudaraku yang tadi saya ngomong. Tunggu kamu sama istri dan suami. Nanti kalaupun kamu sudah menikah, lihat saya, ada gangguan, jawabannya di mana? Jawabannya juga terhadap hubungan dengan istri. Benar, Pak. Kalau kamu hubunganmu, ya lihat saya. Doa ya, yang Yesus ngomong itu hubungan dengan Tuhan itu bukan soal ngomong.
doa untuk bersama dengan aku menjadi satu itu, jadi dalam doa itu kamu bisa yada, lihat saya, bisa ngerti. Nah ini sama dengan hubungan suami istri. Kalau kamu pas suaminya itu butek, istri kamu bisa tahu, Pak. Wah, kamu ada sesuatu mikirin. Karena kamu ini roh, jiwa, dan tubuh jadi satu. Kalau kamu berdua ini baik, tidak akan ada orang ketiga. Benar. Karena kalau ada orang ketiga kan, saudaraku, sudah married kan hatinya tidak bisa tenang. Aku ini salah. Tapi kalau kamu sudah menikah kan firman Tuhan, ya, aku ciptakan engkau laki-laki dan perempuan, enggak langsung menikah. Diberkati, yang saya ngomong pernah. Tunggu dulu berkat Tuhan. And then baru ada firman, beranak cuculah. Disitulah, saudaraku, mereka itu berhubungan. Sehingga mereka tidak merasa salah. Jadi, waduh berkat. Saudara bersama dengan saya apa tidak? Amin. Ya, saya tidak ngomong teori, cuma ini satu hal yang kebenaran. Ya, kedua, mari kita baca sama-sama. Tiada penyesalan, ajarkan perpuluhan milik Allah. Nah, jangan sampai saudara tidak mengajarkan hal ini. Lihat saya, waktu permulaan itu soal-soal kayak gini, ada seorang hamba Tuhan di Australia. Kebetulan pendetanya itu meninggal, and then dia berdoa untuk siapa yang menggantikannya. Setelah kira-kira 1,5 tahun, dia menemukan seorang hamba Tuhan yang mau diinterview. Terus dia tanya begini, berapa banyak jemaat kamu, berapa persen yang mengembalikan perpuluhan pada Tuhan? Nah, dia kan belum kerja di situ. Saudaraku, dijawab kayak begini. Ya, selama ini kami tidak menghitung apakah itu perpuluhan atau tidak, tapi ada sekitarlah 30%. Saudara, dia ngomong begini, sorry, saya tidak akan menerima posisi ini. Kenapa begitu? Dia bilang, kamu hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya tidak mau mengembalakan pencuri-pencuri miliknya Tuhan. Di situ saya dengarkan saudaraku. Wow. Karena apa saudaraku? Sepertinya, orang ini ngomongnya. Tapi itu prinsip. Saya kan bukan Kristen. Saya lihat istri saya waktu permulaan setiap bulan mengembalikan perpuluhan. Dan sampai hari ini saya pendeta mengembalikan. Karena apa buktinya? Karena ya dengan teks kita harus lapor. Dan juga saudara bisa tahu teksnya kalau tahun ini sama tahun depan itu bisa dilihat kamu diberkati atau tidak. Itu di situ ada bedanya. Makanya saya mau supaya setiap orang di sini harus bisa tahu bagaimana memuliakan Tuhan dengan perpuluhan kamu. Karena itu bukan memberi, karena mengembalikan. Bawalah, dan kembalikanlah. Kalau memberi itu adalah offering. Ayo, perpuluhan harus ada begini berkali-kali. Pastor, saya mau titip ya.
Ini my perpuluhan, ini my tithing. Tolong ini ambil, saya bilang. Perpuluhan masuk ke rumah Tuhan. Enggak masuk ke kantongku. Kalau perpuluhan. Kalau memang mau kasih ya kasih yang lain. Tapi perpuluhan ke rumah Tuhan. Buat apa? Supaya kalau ada apa-apa ada makanan. Sehingga saudara tidak ngemis-ngemis tiap kali berdiri ngomongin duit. Ngomongin duit. Kamu kena sebagai pemimpin nanti. Ini pendeta kok ngomongin gini terus saya. Sepertinya, lihat saya. Gak ada duit ya. Lihat, uang di dalam rumah Tuhan adalah urapan untuk kamu bisa ke depan. Makanya jadilah hamba Tuhan yang setia, yang percaya, bisa katakan amin. Amin. Lihat ya, kalau sampai mengembalikan janji Tuhan, katakan sama-sama, langit terbuka. Langit terbuka. Langitnya tidak jadi tembaga keras. Aduh kok sulit ya. Benar. Ini bahasa-bahasa yang dialami nanti besok. Kedua, tidak ada katakan, ayo sama-sama sehati, belalang pelahap tidak akan menghabiskan tuayan. Kenapa sih Alkitab kok pakai binatang belalang? Lihat saya. Kalau orang dapat duit nih, lihat Pak. Waduh, Alkitab itu luar biasa. Begitu. Kenapa belalang? Kalau ada harvest. Sudah harvest itu tumbuh, lihat. Belalang itu pada datang. Dihabisi. Kalau ada berkat di dalam hati kita itu, kalau tidak mengembalikan perpuluhan, ada roh kayak belalang mau dihabisi. Habis Pak. Tahu-tahu habis. Pernah enggak saudara mikir gini? Aku kerja ya. Uangku kemana ya? Kok aku lihat, kok nggak ada ya? Tahu-tahu. Habis saja. Pernah enggak saudara Pak mikir kayak begitu? Aku ini kerja. Tapi terus uangku ini kemana semua? Nah, saudara. Itu saudara kalau punya perasaan kayak gitu, berbahagialah. Tuhan itu lagi mengajar saudara untuk menjadi manajer, untuk budgeting. Kenapa gitu, saudara? Kota Ai setelah Joshua masuk ke tanah perjanjian, itu kota pertama. Tuhan berkata gini, sisihkanlah padaku emas dan perak. Karena itu kota perpuluhan, Pak. Di kota Ai itu hambanya. Siapa hambanya yang ambil ini apa berkat-berkatnya? Masih ingat ya? Akan mati, Pak. Mati. Makanya sampai di Yeriko ya, jarahan iya, Yeriko. Jarahannya itu perpuluhannya kalah itu, Pak. Kota pertama. The first fruit-nya. Nih, makanya Keluaran 34 karena waktu 34 19 ayat 21 saudara sebagai hamba Tuhan nanti besok pagi baca sendiri. Itu setiap anak domba, lihat saya. Pertama harus disisihkan. Terus dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pertama lagi. Disisihkan yang terbaik. Kalau bukan domba yang terbaik, umpamanya keledai, patahkanlah dia kakinya. Saudara, Yesus itu yang pertama. He is a God's type.
Wow. Makanya saya mau supaya saudara diberkati. Saya kan nggak minta duitnya saudara. Tetapi ini saya ngajar miliknya Tuhan. Kembalikan. Orang yang nggak kelihatan Tuhannya, tetapi prinsipnya itu sudah hidup. Abraham tidak usah, lihat saya, punya anak ke-10, and then dia tithe. Anak pertamanya, give it to me. Anak pertamanya, Pak. Wah. Sekali lagi, saudara mau diberkati Tuhan. Amin. Jangan takut sama mamon. Karena yang panggil saudara bukan, ya Tuhan pakai Pak David, Pak Jonathan, tapi yang panggil saudara ini Tuhan. Nah, miliknya dia kembalikan. Nanti saudara akan diberkati dengan luar biasa. Ada amin. Amin. Terakhir, ayo. 3, 1, 2, 3. Tiada penyesalan, ajarkan untuk memberi. Mari kita buka Lukas 6 ayat 37. Lukas pasal 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Mungkin 38 ya Pak, sampai 38. Iya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, ini berbicara soal apa? Beri maka kamu akan diberi. Saya mau tanya. Soal apa ini? Memberi. Nah, yang memberi apa? Uang. Beri uang. Nah, tidak ada disebut uang loh. Tidak ada. Memberi. Memberi ini di sini adalah sikap kamu terhadap semuanya. Yang tadi itu harta. Yang tadi adalah perpuluhan. Tetapi sekarang ini kalau kamu hidupmu memberi, ya, dipadatkan hidupmu itu yang mempunyai sikap untuk memberi, kamu ini betul-betul akan diberkati. Mari Matius 7 ayat 1 dan 2. Ini nggak ada ditulis uang nih Pak. Makanya nggak boleh, saudara sudah diajar sama Pastor Denny, semua. Kalau nggak ada uang, nggak boleh ada iluminasi ini soal duit. Nggak boleh. Ayo tolong Matius 7 ayat 1 dan ayat 1 dan 2. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amen. Terus ayat 2. Sudah? Udah Pak. Karena dengan teruskan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saudara, ya ini Lukas 6 ini sama Matius 7 ini adalah cara kita itu menafsir ya. Kalau ada orang, jangan saudara itu menghakimi, jangan pakai konsep. Jadi saudara di sini saya tidak berbicara soal keuangan, tapi ini berbicara dengan hati untuk memberi. Kalau saudara betul-betul hatinya saudara itu memberi, mempunyai hati yang rela, murah hati, ya, saudara tidak usah khawatir apa yang saudara berikan, baik berupa sikap,
berupa pujian, berupa untuk pengucapan syukur kepada orang. Lihat saya sampai hari ini dalam masa-masa pandemik, tahu-tahu ada orang yang ngedrop makanan. Benar, saya enggak minta, enggak telepon. Kenapa? Ya, saudara, kalau saudara melayani Tuhan, waktu memberi, enggak usah memikirkan untuk pengembaliannya apa. Kamu aja tabur. Karena itu syarat daripada seperti Tuhan Yesus. Dia tuh Allah Bapa memberikan anaknya yang tunggal kepada siapa? Kepada dunia ini. Nanti saudaraku, apa yang saudara ukurkan nanti akan dibalas. Tapi saya tidak berbicara yang soal ini Lukas 6 itu soal duit, enggak. Ya, saya mau berdoa. Kalau ada waktu saudara orang minta tolong, jangan cepat-cepat ditolak. Tuhan, apakah aku harus maju atau enggak? Ya, saya bisa beli. Nih lihat, salah satunya kesaksian gedung di San Francisco ini karena ada orang yang memberi. Saya tidak pernah tahu sampai pada waktu di Indonesia, dalam kesaksiannya itu dia katakan gini, waktu saya ada masalah jam 2 pagi dengan pacar saya itu tinggal di Boston, pacar saya tinggal di apartemen di bawahnya Pastor Fendi. Dia telepon, saya aja, dia cerita itu saya lupa. Dia bilang gini, jam 2 pagi, waktu saya minta tolong bisa enggak ketok itu pacar saya, karena saya call nggak diangkat-angkat. And then dia katakan, Pastor Fendi mau loh jam 2 pagi. Nah itu saya tidak mengharapkan sesuatu. Pada waktu kita mau membangun, dia adalah donor yang paling besar. Nah, saudaraku, beri maka kamu akan diberi. Yang percaya bisa katakan amin. Amin. Bapak, aku berdoa terima kasih untuk waktu yang indah ini. Bukan berbincang-bincang, tetapi yaitu prinsip kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan Allah. Boleh terjadi pada setiap kehidupan anak-anak-Mu di Bisom. Urapi mereka, sehingga mereka tidak malu, tidak usah say sorry, berbicara soal hal-hal yang sensitif, tetapi Tuhan berporos pada kerajaan-Mu. Message ini berporos pada kerajaan-Mu Tuhan Yesus, berita soal kerajaan-Mu, soal perkawinan, soal kekudusan, soal keuangan, bahkan Tuhan Yesus hal-hal mendatang yang sensitif, beri mereka pengurapan. Jangan sampai mereka takut pada mamon, tetapi Tuhan Yesus, mereka cuma satu dalam hidupnya. Mereka boleh takut pada hanya Engkau saja. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bisa katakan sama-sama. 3, 2, 1. Amin. 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 Terima kasih Pastor Fendi. Terima kasih Ya, adik-adik. sama-sama. Terima kasih. Ya, Pak Jonathan ya. Terima kasih. Saya keluar dulu ya, karena saya mencoba untuk memperbaiki untuk sesi berikutnya ini. Ya, saya. Oke. God bless you Terima semua. kasih. Bye. Bye. Bye-bye.